Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Kata beliau, Rasul berkata, "Atajabuna li rahmati ummil firahi li firahiha, wallahi inna allaha arhamu bi ibadihi min hadhihi al ummul firahi li firahiha, arji' bihinna summa tadahunna bihinna." Atau kama qala, hadis Imam An-Nasai. Hadis ini di dalam syarah penjelasannya atau asbabul wurudnya tuh, sebab turunnya hadis ini ya asbabul wurud namanya. Kalau Al-Quran asbabun nuzul gitu ya. Al-hadis asbabul wurud. Sebab turunnya hadis ini, pada suatu hari Rasul bersama para sahabat kumpul-kumpul di masjid gitu ya. Lalu ada seorang sahabat yang lewat bawa bungkusan pakai sorban tuh, dibungkus tuh ya. Sorban atau apa namanya, yang kalau orang Arab tuh suka pakai ditaruh di kepala tuh ya, kefiyah namanya ya. Dibungkus itu, ditanya, apa itu? Ini anak-anak burung ya Rasulullah, anak burung yang masih kecil tuh. Dari mana? Tadi saya lewat apa, bukan hutan, dari memang gak ada hutan, pohon-pohon kecil gitu ya, perdu namanya tuh. Ada sarang burung, diambil ya. Ternyata isinya anaknya banyak tuh. Dibawa, dibungkus pakai sorban itu ya. Jadi peristiwa ini bukan cuma sekarang. Zaman Nabi pun sudah ada orang ambil anak burung gitu ya, dibawa. Tapi ya Rasulullah, saya bawa ini induknya kemana-mana ikut terus ya Rasulullah. Induknya nih, entah ibunya mungkin dia yang menyusui anak burung, kemana-mana pergi dia ikut terus. Sampai sekarang itu ada di atas kepala saya tuh, muter-muter tuh. Ya. Lalu kemudian Rasul berkata hadis tadi, "Atajabuna li rahmati ummil firahi li firahiha." Fulan, apakah kamu kagum dengan kasih sayang induk burung itu kepada anak-anaknya? Apa kamu kagum dengan peristiwa ini? Harusnya nggak kagum. Rasul teruskan, "Wallahi, demi Allah, innallaha arhamu bi ibadihi min hadhil ummul firahi li firahiha." Nih, demi Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih sayang kepada hambanya ya, kepada kita nih ya. Allah sangat sayang kepada hambanya dibandingkan sayangnya induk burung itu kepada burungnya. Jadi kalau kita tanya Allah itu sayang, Allah maha sayang, maha pengasih dan maha penyayang. Sehingga Al-Quran itu disebutkan penjelasan tentang betapa maha kasihnya dan maha sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul ajarkan kepada sahabat bahwa induknya itu sangat sayang kepada anak-anaknya dan Allah sangat sayang kepada hambanya. Sekarang kembalikan anak-anak burung itu ke sayangnya kembali, tempatkan dia dan biarkan induknya itu menyertainya. Tuh, Rasul ajarkan kepada kita, Pak, supaya kita sayang burung ya. Lalu Allah turunkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Rasul berkata, "Irhamu man fil ardi yarhamhu man fis sama." Sayangilah, kasihlah makhluk Allah yang ada di bumi ini ya, maka Allah akan menyayangimu ya. Pernahkah kita terpikir menyayangi binatang? Oh, saya nggak punya piaraan, sekalipun kita nggak punya piaraan ya, mungkin bagi
Yang melihara burung dia sayang, tiap hari dirawat. Melihara ikan, hewan-hewan lain. Bagi yang tidak mempunyai piaraan, hewan piaraan, tetap harus ada rasa kasih sayang kepada makhluk Allah yang namanya hewan itu. Bayangkan Pak, gara-gara dia sayang kepada hewan, kasih pada hewan seekor anjing tuh Pak, mohon maaf, pelacur, ya pelacur itu, kan pelacur itu ahli maksiat itu dosa paling besar tuh. Dan anjing hewan yang dianggap sebagai menjauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi gara-gara hewan anjing itu yang kehausan, pelacur tadi memberikan minum, balasan Allah, ampunan dan surga. Gara-gara dia mengasihi hewan, gara-gara dia memiliki sifat rahim, rahmat kepada hewan. Kita bukan pelacur, insyaallah kita bukan ahli maksiat. Bisakah kita memberikan rasa kasih sayang mungkin bukan kepada anjing, kepada yang lainnya? Bukan kata Umar bin Khattab, Ibnu Umar, ada seseorang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara menyiksa binatang. Hewan tidak dikasih makan, dikandangin, tidak dilepasin, mati dia. Ancamannya neraka. Kalau saja Allah menyayangi atau memberikan kebaikan kepada seorang hamba, ya, yang menyayangi hewan, bagaimana kalau kita sebagai hamba Allah bukan menyayangi hewan tapi menyayangi sesama manusia? Ya. Yang pada hewan saja Allah berikan jaminan tentang surga, bagaimana kalau kita tunjukkan kasih sayang kita kepada manusia? Ya. Kepada siapa misalnya? Pada istri, orang yang dekat, yang sering berinteraksi dengan kita adalah istri, anak, orang tua, adik kakak, tetangga. Bisakah kita menyayangi mereka semua? Dalam hadis Jabir bin Abdillah, Pak, ada seorang sahabat Nabi baru masuk Islam, Pak, datang ke Madinah, dia masuk Islam, menyaksikan namanya Aqra bin Habis, sangat terkenal tokoh ini, Pak. Tokoh sahabat Nabi Aqra bin Habis sangat terkenal. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Ketika datang ke rumah Rasulullah SAW, ya, Aqra bin Habis ini menyaksikan Rasulullah menggendong Hasan bin Ali dan mencium Hasan bin Ali, ya, sebagai bukti kasih sayang kepada cucu. Aqra bin Habis terpengah dan kaget. Lalu ditanya, "Ya Rasulullah, apakah seperti ini yang Islam ajarkan, ya, mencium anak cucu seperti ini?" Lalu Rasul berkata, ya, "Mala yarham minas la yarham humullah." Siapa yang tidak menyayangi anak manusia, ya, orang-orang ini, apalagi pada anak-anaknya, maka Allah tidak akan pernah menyayangi kepada dirimu. Jadi balasan kasih sayang ini besar. Kita sebagai seorang kakek, orang tua, ya, anak, bisakah kita sayang, kasih kepada orang-orang dekat kita? Dan itu harus ditunjukkan, bukan cuma sekedar etikat. Memang sifat itu pada dia bisa dalam hati, bisa diucapkan, bisa dipraktekkan dengan anggota tubuh. Islam mengajarkan ketiga-tiganya, ya. Dalam kolbu ya, diucapkan ya, dan dipraktekkan dengan anggota tubuh. Kata para ulama, ada dua sifat kasih sayang. Yang pertama, sifat kasih sayang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Ini namanya tabiat, karakter. Memang dia sudah memiliki sifat kasih sayang. Orang tua hafal betul sejak kecil, Pak. Ya, sejak kecil dia tahu anak ini penyayang. Ya, bisa dibuktikan bagaimana dia kerjasama dengan kakak adiknya, bagaimana dia bantu orang tua, ya, bagaimana dia bisa merawat hewan. Ya. Sampai dewasa orang ini memiliki sifat kasih sayang. Bersyukurlah kalau orang tua punya anak memiliki sifat kasih sayang. Karena ini merupakan warisan yang Allah berikan kepada hambanya dan tidak kepada setiap orang
memiliki sifat kasih sayang sejak lahir bawaan. Sama seperti orang cerdas, pinter, rajin, tegas, berani itu, dia ada yang bawaan. Ya, sejak lahir dia sudah cerdas, udah pinter, udah rajin, udah tegas, udah berani. Ya, sejak kecil tuh. Ini sifat bawaan. Itu disyukuri. Yang kedua, kata para ulama, sifat ini sesungguhnya bisa dibentuk. Jadi sifat kasih sayang bisa dibentuk. Semua sifat-sifat baik itu bisa dibentuk. Sama sifat jahat juga bisa dibentuk juga. Jadi yang kedua, kalau kita bisa merasa tidak memiliki sifat kasih sayang bawaan, maka kita bisa bentuk, kita create, ya, kita latih diri kita menjadi orang yang punya sifat kasih dan sayang. Apa contohnya? Yakinkan bahwa sifat kasih sayang itu merupakan sifat yang baik, ya, yang baik. Yang kedua, dia akan memberikan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Yang ketiga, sifat kasih sayang itu bisa memberikan keuntungan kepada yang lain, bisa memberikan rasa aman kepada yang lain. Jadi kalau hati kita memiliki sifat kasih sayang, Pak, akan terlontar dari ucapannya tuh, sayang, gimana hari ini? Itu bentuk kasih sayang dengan istri, dengan anak, ya. Ucapan tuh. Tadi dalam hati, bagaimana rasa sayang saya kepada istri dan anak? Ucapkan, sayang. Nah, Ma, pokoknya demi mama, papa ya rela melakukan apa saja sebagai bentuk kasih dan sayang mama. Diucapkan boleh, boleh. Kalau mama nggak mau makan, papa suapin. Bentuk kasih sayang. Kalau mama nggak mau mandi, papa mandiin. Bentuk kasih sayang. Kalau mama nggak bisa duduk, papa tidurin. Bentuk kasih sayang. Kalau mama nggak bisa sholat, papa sholatin. Itu bentuk kasih sayang. Ya. Diucapkan. Ya. Bentuk lainnya secara badan apa? Ngasih duit, ngasih nafkah tuh buat istri anak. Ajak pergi, ya. Ajak mungkin apa? Hadir pada acara-acara silaturahmi. Itu bentuk kasih sayang. Atau misalnya ada yatim, usap kepalanya, ambilkan 1.000 rupiah dari kantong, nih, ya, usapkan kepalanya. Itu bentuk kasih sayang. Dan itu bisa dibentuk oleh kita, ya. Di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 26, nanti Bapak bisa baca. Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya sifat kasih sayang yang diberikan oleh Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, kalau kita pengen mendapatkan sifat kasih sayang, perbanyak berbuat baik. Apa di antaranya? Ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, tanamkan itu. Itu salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah. Masuk masjid ini, Pak, apa yang kita pertama kali datang? Minta rahmat Allah, kasih sayang dari Allah, agar kita dalam kalbu kita punya sifat kasih sayang. Masuk masjid itu, ya. Allah maftah li abwaaba rahmatik, ya Rabb, bukakanlah kepadaku pintu-pintu kasih sayangmu, agar aku bisa memiliki sifat kasih sayang, Pak. Agar hati saya bisa memiliki sifat kasih sayang. Jadi kalau hati kita sudah punya sifat kasih sayang, maka dia akan terlontar dalam bentuk ucapan, ya, lisan dan perbuatan. Sama seperti kalau hati kita apa harum, bagus, Pak. Nih, wangi hati kita nih, maka yang terlontar dari ucapan kita kalimat-kalimat yang harum, yang enak didengar, ya. Wangi kedengaran itu. Tapi kalau hati kita misalnya hati kita ada sifat hasad, ya, benci, egois, ya, iri, sifat-sifat busuk, maka yang terlontar dari mulut kita apa? Kata-kata yang buruk, kalimat yang buruk. Kalau hati kita jernih, Pak, jernih, ya, maka yang terlontar dari mulut kita, karena mulut itu merupakan cermin daripada hati. Kalau hati kita jernih, maka kata kalimat yang keluar dari mulut kita merupakan kalimat-kalimat yang bersih,
kembali. Jadi kalau hati kita baik, maka yang terlontar dari mulut kita kalimat-kalimat yang baik. Dan itu semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah ini Pak diutus kepada manusia di muka bumi ini, arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Wahai Muhammad, tidak semata-mata aku utus engkau ke muka bumi ini semata-mata menyebarkan rahmat, kasih sayang kepada seluruh isi alam ini. Ya. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menebarkan rasa kasih sayang, ya, kepada seluruh makhluknya, baik manusia, hewan, tanaman, alam semesta. Bandingkan dengan kita sekarang, Pak. Ya. Berapa banyak hamba Allah, ya, yang berlaku semena-mena sesama manusia, dengan hewan, dengan tanaman, dengan alam. Ya. Jangan heran kemudian alam membalas membalik dengan keburukan kepada kita, karena kita memperlakukan alam semena-mena juga. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyuziqahum ba'dalladzi bima amil. Allah ceritakan, ya, telah nampak kerusakan di darat dan di bumi karena ulah manusia, dan aku ingin memberikan sebagian dampak dari perbuatan buruk kalian itu. Jadi kalau kita misalnya sekarang ini mendapatkan bencana, musibah, kesulitan, semata-mata bukan karena Allah, karena kita sendiri. Kembali, tunjukkanlah rasa kasih sayang itu. Nggak usah jauh-jauh kepada orang-orang terdekat kita, istri, anak, tetangga, teman, kerabat, ya, orang-orang dekat kita, jamaah. Maka Allah akan tanamkan kepada kita rasa sifat kasih dan sayang yang baik, dan itu akan mengantarkan kita pada kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.